Tes 1 1 2 3. Selamat pagi Bu Julianti ya. Selamat pagi Pak. Yeah. Yang lain belum masuk ya Bu ya? Belum ya Pak. Iya nih. Saya cek dulu. Saya kabar dulu Pak sama teman-teman. Ya, Tadi ya. udah pada nanya ada kuliah nggak gitu. Oh gitu ya Bu ya. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bapak. Iya. Ya, sambil menunggu yang lain Bapak. Nah. Iya. Ya, nunggu yang lain dulu. Ya, atau belum masuk ya. Jadi Pak, monggo dimulai mawon Pak. Ya, sambil menunggu yang lain ya. Yes. Baik, Bapak dan Ibu. Slide-nya sudah terlihat ya Bu. Sudah Pak. Sudah ya. Topik kita ada dua. Yang pertama adalah hukum tentang PT perseroan terbatas. Kemudian sedikit nanti yang kedua kita bahas mengenai BUMN, badan usaha milik negara. Nah, Ibu dan Bapak, terkait dengan hukum PT perseroan terbatas, ya ini lanjutan daripada materi sebelumnya, yaitu badan usaha yang tidak berbadan hukum. Nah, sementara kalau PT ini adalah badan usaha yang berbadan hukum. Nah, sudah kami sampaikan beberapa minggu yang lalu bahwa badan usaha yang tidak berbadan hukum itu kekayaan pribadi atau kekayaan badan usaha itu tidak terpisah dengan kekayaan pribadi pemiliknya, ya. Atau dengan kata lain,
kekayaan pribadi pemiliknya itu menjadi tanggung jawab pribadi, ya. Maksud saya tanggung jawab pribadi. Dengan kata lain, apabila usaha itu bangkrut lalu punya kewajiban dalam bentuk hutang, maka kekayaan pribadi si pemilik itu juga menjadi jaminan, ya, untuk menyelesaikan kewajiban atau hutang-hutang daripada usaha itu. Itulah badan usaha yang tidak berbadan hukum. Sementara badan usaha yang berbadan hukum itu kekayaan atau aset daripada badan usaha itu terpisah dari kekayaan pemiliknya atau pemegang saham. Jadi kalau ada peristiwa di mana terjadi kebangkrutan, katakanlah begitu, sehingga masih ada sisa kewajiban daripada badan usaha itu yang belum dilunasi, maka tanggung jawabnya itu hanya pada saham yang dimiliki oleh si pemilik, ya, si pemegang saham. Jadi yang disita adalah hanya kekayaan daripada perusahaan itu. Nah, itu adalah badan usaha yang berbadan hukum. Salah satu badan usaha yang berbadan hukum itu adalah PT, ya, lainnya ada yayasan. Lalu ada koperasi. Koperasi juga termasuk badan usaha yang berbadan hukum. Dan juga BUMDes. BUMDes nanti setelah adanya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, di dalamnya disebutkan bahwa BUMDes, ya, badan usaha milik desa, itu juga termasuk di dalam pengertian badan usaha yang berbadan hukum. Nah, yang kita bahas pada kesempatan ini adalah PT, ya, yang terkait dengan hukum bisnis. Baik. Nah, terkait dengan PT atau perseroan terbatas, kalau kita melihat perkembangannya di Indonesia, ya sejak tahun 67 sudah ada undang-undang tentang PT, yaitu Undang-Undang PMA, ya, penanaman modal asing. Namun secara resmi Indonesia itu membuat undang-undang tentang PT yaitu pada tahun 95 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Nah, kemudian karena perkembangan bisnis yang begitu cepat, ya, apalagi dengan perkembangan teknologi informasi, kita mengenal model bisnis e-commerce, ya, marketplace, online shop. Maka kemudian pada tahun 2007 itu pemerintah menerbitkan dan mengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 95 dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 juga tentang perseroan terbatas. Nah, undang-undang tahun 2007 inilah yang terakhir, ya, yang menjadi acuan sampai sekarang terkait dengan hukum perseroan terbatas. Nah, selanjutnya ada beberapa PP, peraturan pemerintah terkait dengan untuk melengkapi undang-undang ini sebagai juknis, petunjuk teknisnya. Antara lain adalah PP nomor 29 tahun 2016 tentang perubahan modal dasar perseroan terbatas. Karena sebelumnya di dalam Undang-Undang tahun 95
syarat untuk mendirikan perseroan terbatas modalnya itu cukup besar. Namun pada tahun 2016 itu oleh Presiden Jokowi itu diperkecil ya, jadi kurang lebih 50 juta ya. Saham modal dasarnya kita sudah bisa mendirikan sebuah PT ya. Demikian juga pada tahun 2017 itu dibuatlah Perpres ya, tentang percepatan pelaksanaan berusaha. Nah, yang terakhir adalah Undang-Undang Omnibus Law tahun 2020 kemarin yang menjadi kontradiksi ya. Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang kita kenal dengan Omnibus Law ya. Nah, di dalamnya banyak sekali perubahan tentang badan usaha yang berbadan hukum. Termasuk di dalamnya yang saya sampaikan tadi adalah bahwa BUMDes, yang badan usaha milik desa ini juga digolongkan sebagai badan usaha yang berbadan hukum. Selanjutnya UMKM juga ya, yang mau mengajukan bentuk usahanya dalam bentuk PT atau badan usaha dalam bentuk PT ya, yang berbadan hukum juga mendapatkan kemudahan ya. Jadi modalnya tidak lagi 50 juta saya kira ya, kurang dari 50 juta UMKM itu bisa mengajukan ya, pendirian PT ini. Nah, ini beberapa perubahan yang ada di dalam Omnibus Law yang sekarang memang beberapa PP ya, petunjuk teknisnya belum diterbitkan ya. Kita tunggu nanti seperti apa. Nah, inilah riwayat daripada landasan hukum untuk perseroan terbatas. Selanjutnya di dalam slide berikutnya tentu saja kita akan mendiskusikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang memang sampai sekarang ini masih menjadi landasan ya bagi perseroan terbatas. Sistematikanya ada 12 kalau tidak salah. Ini bab 1, ada bab 2, bab 3, dan bab 4. Bab 1 tentang ketentuan umum, ya, arti daripada PT, ya, siapa saja yang menjadi pemegang saham dan lain sebagainya. Kemudian di dalam bab 2 ini dibahas tentang tata cara pendirian sebuah PT, lalu ada anggaran dasarnya, ya, kemudian juga daftar perusahaan. Kemudian di dalam bab 3 ini terkait dengan modal dan saham. Kita mengerti betul bahwa PT ini adalah badan usaha yang terdiri daripada share itu adalah saham. Ya. Terdiri daripada modalnya terdiri dari saham dalam bentuk saham. Ya. Kemudian di dalam bab 4 dijelaskan tentang administrasi, laporan tahunan, ya, dan juga rencana kerja. Selanjutnya di bab berikutnya ini di dalam bab 5 juga dibahas tentang corporate social responsibility, tanggung jawab sosial ya PT ya. Jadi setiap perusahaan itu PT setelah dipotong pajak itu kemudian ada sebagian daripada sekian persen daripada labanya itu digunakan untuk CSR ya, tanggung jawab sosial ya. Jadi semacam hibah kepada kepada masyarakat.
dana CSR ini kemudian dilaporkan untuk mengurangi pajak nantinya. Ini salah satu kewajiban daripada sebuah PT yang diatur di dalam pasal 74. Dan seterusnya sampai kepada bab 8 ya, tentang penggabungan, pengambil alihan, dan pemisahan sebuah PT. Nah, selanjutnya di slide berikutnya juga ini sampai bab 12 ya, tentang sistematika undang-undang nomor 40 tahun 2007 ini. Tentu saja tidak akan kita bahas semuanya ya, karena ini tentunya butuh waktu yang panjang. Nah, kita akan bahas hal-hal yang penting saja. Untuk selanjutnya nanti bisa dilihat di dalam buku Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Baik, Bapak dan Ibu, di dalam bab 1 tentang ketentuan umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tadi disebutkan mengenai pengertian atau istilah perseroan terbatas. Kita tahu betul bahwa sebahagian besar sampai saat ini istilah-istilah hukum kita itu masih banyak peninggalan Belanda, ya. Masih banyak menggunakan istilah hukum Belanda karena kita pernah dijajah oleh Belanda. Demikian juga di dalam hukum dagang atau hukum bisnis. Nah, di dalam hukum bisnis itu dikenal dengan istilah Namslovenskap. Ya. Ini PT. Di sekarang masih banyak yang menggunakan. Disingkat dengan NV. Jadi kalau Bapak Ibu melihat perusahaan dengan nama NV, misalnya saja MV Haji Kala, ya. Haji Kala yang mantan wakil presiden itu masih perusahaannya masih menggunakan istilah NV. Ya. Ini maksudnya PT. Maksudnya PT. Kemudian juga ada yang menggunakan Co Ltd, ya, Corporate Limited, ya, perseroan terbatas. Sering juga kita mendapatkan, ya, seperti misalnya apa di Indonesia itu ya. Dulu Unilever menggunakan istilah ini, Unilever Co Ltd, ya, itu artinya PT. Kemudian juga ada yang menggunakan ini di Malaysia khususnya dulu, Serikat Dagang Benhar, ya, SDN Big SD. Misalnya di Malaysia dan Singapura ini menggunakan istilah serikat dagang. Ini maksudnya adalah PT. Ya, PT. Memang masih banyak yang menggunakan istilah ini. Nah, berikutnya, apa yang dimaksud dengan perseroan terbatas? Dari namanya sudah kita paham ya, yaitu sero, pesaham, dan pemegang sahamnya mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu hanya pada saham yang dimiliki. Ya. Jadi perseroan itu artinya adalah modal PT yang terdiri dari saham-saham. Jadi dalam bentuk saham PT itu. Nah, oleh karena itu PT itu mestinya dimiliki oleh lebih dari satu orang. Dengan kata lain, sebuah PT itu mestinya ya dimiliki oleh minimal 2. Jadi tidak mungkin ada PT yang dimiliki oleh hanya satu orang saja. Nah, mungkin. Karena PT ini dasarnya adalah perjanjian ya. Dan modalnya dalam bentuk saham-saham. Dan tentu saja kalau kita bicara saham, maka tentu saja pemiliknya tidak hanya satu. Ya, mesti ada beberapa orang yang menanamkan sahamnya, minimal 2 orang. Nah, ini yang perlu dipahami ya. Nah, tinggal berapa persen kepemilikannya. Nah, kemudian istilah terbatas. Istilah terbatas ini artinya bahwa pemilik atau pemegang saham
Jadi kalau kita punya 1% misalnya, itu juga kita sebagai pemilik, ya. Pemegang yang luasnya hanya sebatas, ya, tanggung jawabnya hanya sebatas pada nilai nominal saham yang dimiliki. Nah, ini beda dengan CV atau firma. Kalau CV atau firma, maka tanggung jawab pemiliknya itu tidak terbatas. Kekayaan pribadi si pemilik itu juga menjadi jaminan atas segala kewajiban perusahaan. Karena dia berbentuk badan usaha yang bukan badan hukum. Kalau PT, tanggung jawab pemilik atau pemegang sahamnya hanya sebatas pada nilai nominal dari saham yang dimilikinya. Jadi kalau saya punya saham di sebuah PT senilai 10%, katakanlah 10 miliar begitu, maka ketika PT itu mengalami pilot, ya, disita semua barangnya, tetapi asetnya tidak cukup untuk membayar kewajibannya, maka pengadilan tidak boleh, ya, kemudian menuntut saya untuk melunasi, ya, kewajiban daripada PT itu. Itu maksudnya. Beda tadi dengan CV atau firma. Kalau masih ada sisa kewajibannya, maka saya sebagai pemilik usaha firma dan CV tadi akan bisa dituntut, ya, kekayaan pribadi saya itu menjadi jaminan atas segala kewajiban daripada badan usaha itu. Ya, bisa ditangkap ya maksudnya. Ya, oke. Nah, ini perbedaannya, esensi yang perlu kita pahami. Oke, oleh karena itulah banyak orang yang kemudian ingin mendirikan PT, ya. Namun karena modal dasarnya cukup besar. Nah, setelah adanya Omnibus Law ini, di mana UMKM yang hanya modal kecil itu sekarang diberi fasilitas, ya. Bahkan kalau tidak salah katanya nol, ya, nol. Kalau dia UMKM maka modal dasarnya bisa sampai nol saja. Artinya bahwa kalau UMKM itu nanti menjadi PT, maka tentu saja bisa apa namanya kalau terjadi apa-apa tentu saja kan si pemilik saham, pemegang saham tentu saja bisa lebih aman, ya. Dan tentu saja kalau dalam bentuk PT itu pengelolaannya bisa lebih profesional, pengelolanya bisa fokus. Kemudian yang lain tentu saja kalau dalam bentuk PT maka bisa pengelola PT itu bisa mencari sumber dana lebih banyak, ya. Bisa menjual saham untuk mendapatkan modal untuk menjalankan PT tersebut. Kemudian di slide berikutnya, di dalam ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tadi disebutkan bahwa secara hukum PT adalah badan hukum, ya, badan hukum yang merupakan persekutuan modal, ya, persekutuan modal, ya, kerjasama modal. Jadi bisa kita tadi simpulkan bahwa di dalam PT mesti ada lebih dari satu pemilik modal, ya, karena ini adalah persekutuan, ya, perjanjian, perserikatan, ya, kesepakatan lebih dari satu pihak, gitu. Ya. Jadi tidak mungkin PT itu hanya dimiliki oleh satu orang saja, mesti lebih dari satu. Ya. Badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian. Nah, ini didirikan berdasarkan perjanjian. Yang namanya perjanjian tentu saja ada dua atau lebih pihak sebagai pihak-pihak di dalam perjanjian itu.
Mengapa penting saya sampaikan ini? Karena kadang-kadang banyak peristiwa tuh Pak. Orang mengaku-ngaku sebagai pemilik PT. Saya ini loh, saya pemilik. Ya memang betul, tapi tentu saja ada pihak yang lain yang memiliki PT tersebut. Ya. Tidak mungkin hanya satu orang saja. Oke. Melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya dalam bentuk atau terbagi dalam bentuk saham PT. Jadi harus dalam bentuk saham, ya, per lembar sahamnya berapa rupiah, berapa banyak yang akan diterbitkan. Nah, itulah kemudian yang ditawarkan kepada berbagai pihak. Ya, siapa nih yang mau membeli saham PT ini gitu. Nah, inilah pengertian tentang PT. Yang kedua, ya yang paling penting adalah bahwa PT satu itu adalah badan hukum. Yang kedua, PT itu adalah perserikatan atau persekutuan modal. Yang dasarnya, yang ketiga, alasnya adalah perjanjian. Ya, dasar hukumnya adalah perjanjian. Dengan kata lain, pemilik atau pendiri PT tersebut pastilah lebih dari satu orang. Oke, lanjut. Bapak Ibu, karena PT adalah sebuah badan hukum, ya, dan kita tahu bahwa di dalam aspek hukum, badan hukum ini juga sebagai subjek hukum. Jadi badan hukum itu kedudukannya sama dengan manusia di hadapan hukum. Paham ya? Jadi subjek hukum itu di dalam ilmu hukum ada dua. Yang pertama adalah manusia, kita ini. Yang kedua adalah badan hukum. Jadi kedudukannya kedua ini tentu saja sama di hadapan hukum. Artinya bahwa sebagai subjek hukum, maka dapat dibebankan tanggung jawab, dapat mempunyai hak dan kewajiban. Itulah subjek hukum. Paham ya? Oke, Pak. Penjelasannya adalah PT merupakan perusahaan yang berbadan hukum. Dengan status yang demikian itu, maka PT itu termasuk sebagai subjek hukum, yaitu menjadi pendukung hak dan kewajiban, sama seperti manusia. Ya, manusia dewasa maksud saya. Sebagai badan hukum, PT memiliki kedudukan mandiri yang disebut sebagai persona stand in judicio, mandiri di dalam hukum yang tidak tergantung pada pemegang sahamnya. Jadi dia seperti diperlakukan sebagai manusia. Jadi kalau ada perkara, misalnya ada sengketa, maka PT ya sebagai salah satu pihak. Cuma kalau memang maju ke pengadilan ya diwakili oleh manusia, diwakili oleh pengacaranya kah, atau diwakili oleh direksinya dan lain sebagainya. Ya. Karena PT kan tidak bisa ngomong ya. Tapi sebagai subjek hukum maka dia menjadi pihak di dalam sebuah perkara. Oke. Beda dengan CV dan firma. Kalau terjadi sengketa, maka yang menjadi pihak di dalam perkara itu adalah pemiliknya, ya, pemilik daripada firma atau CV tersebut. Nah, selanjutnya dalam PT ya, hanya pengelola atau organ organisasi yang dapat mewakili PT atau perseroan yang menjalankan perusahaan itu. Ini artinya bahwa PT dapat melakukan perbuatan hukum karena dia sebagai subjek hukum.
Artinya PT bisa melakukan transaksi jual beli, ya, transaksi mendapatkan bantuan apa namanya hibah atau mendapatkan pinjaman dan lain sebagainya atas nama PT, bukan atas nama pemegang sahamnya. Paham ya? Beda dengan CV dan firma. Ya, kalau dia melakukan pinjaman atau mendapatkan bantuan, maka yang dibantu itu bukan perusahaannya. Yang pinjam itu adalah pemiliknya. Sehingga nanti kalau terjadi apa-apa, maka pemiliknya lah yang dituntut. Ya. Baik, maaf. Nah, beda dengan PT. Ya, PT itu seperti manusia, sehingga yang melakukan perjanjian adalah PT-nya yang diwakili oleh komisaris ataukah oleh direksi. Ya. Ya. Hal ini berarti PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti layaknya seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan dan hutang. Ya. Ia bertindak dengan perantaraan pengelolanya atau pengurusnya. Jadi hutangnya itu, pinjamannya itu atas nama PT, bukan atas nama pemilik saham. Nah, inilah kemudian salah satu keinginan pemerintah, UMKM itu didorong untuk mendirikan PT, ya, supaya nanti aman ya kalau terjadi apa-apa misalnya, ya, sehingga pemiliknya nanti tidak dituntut secara hukum kalau perusahaannya itu ngemplang atau apalah ya, terjadi sengketa dan lain sebagainya. Baik, Ibu dan Bapak, saya lanjutkan, nanti kita bisa tanya jawab. Kemudian sebagai subjek hukum tadi, maka di dalam undang-undang, ya, supaya PT itu dapat disebut sebagai subjek hukum, ada beberapa unsur yang sudah dipenuhi oleh PT. Yang pertama bahwa PT itu adalah badan hukum, dia berbentuk badan hukum. Nah, bagaimana supaya sebuah badan usaha itu berbentuk badan hukum? Tentu saja ada tata caranya. Ya. Yang paling utama bahwa akte pendirian daripada badan usaha itu supaya menjadi badan hukum harus disahkan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Kemenhumkam, ya, Kemenhum, saya paling sulit menyebutnya, Kemenhumkam, melalui Dirjen Perdata kalau tidak salah, ya, badan hukum. Dan yang kedua, unsur yang lain daripada PT yang perlu kita pahami bahwa PT itu merupakan satu perjanjian, ya, didirikan alasnya itu adalah perjanjian, didirikan atas dasar perjanjian oleh dua belah atau lebih daripada satu pihak. Karena perjanjian tidak mungkin dilakukan oleh satu pihak, ya. Pasti lebih daripada satu pihak, dua atau lebih pihak. Ya. Ini. Kemudian kegiatan usahanya, PT itu sebagai badan hukum dikatakan PT kalau dia melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi atau bisnis, gitu ya. Kalau dia melakukan kegiatan, dia badan hukum melakukan kegiatan kemasyarakatan, keagamaan, ya itu bukan PT, tetapi bisa jadi yayasan misalnya. Yayasan. Iya. Nah, kemudian di dalam PT itu modalnya, ya, dalam bentuk modal saham. Ya. Saham yang dibagi-bagi, ya. Bu Zul, saya, Pak Sabta misalnya, ya, punya PT, saya sekian persen, ya, Ibu sekian persen, Pak Sabta sekian persen, gitu. Dalam bentuk saham. Baik, itu. Kemudian berikutnya, apa yang menjadi tanggung jawab pemilik atau pemegang saham? Pemegang saham PT tidak bertanggung jawab
secara pribadi atas segala perikatan atau perjanjian yang dibuat atas nama PT. Kenapa? Karena PT tadi adalah subjek hukum, ya, dan tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi saham yang dimiliki. Jadi kalau saham saya 40% senilai 40 miliar misalnya, ya kalau terjadi sesuatu, ya saya tanggung jawabnya hanya sebatas saham yang saya miliki, gitu ya. Ya. Nah, kecuali satu persyaratan PT sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu ya, kalau ada yang mengajak membuat PT tapi belum pasti, belum mengurus status badan hukumnya, ya mending tidak perlu dulu melakukan kegiatan operasional. Ya. Jadi harus jelas dulu bahwa usaha kita itu sudah berbentuk badan hukum. Karena kalau tidak berbadan hukum, kita sudah memasukkan saham modal, lalu menjalankan usaha, lalu terjadi sesuatu, maka hakim menganggap bahwa kita ini badan usaha yang bukan berbadan hukum. Sehingga kalau terjadi apa-apa, maka kita sebagai pemilik atau pemodal akan bisa dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi. Aset-aset kita akan menjadi jaminan. Dan ini banyak kejadian seperti ini. Perlu hati-hati ya. Nah, yang kedua, kecuali pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan itikat buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi. Ya. Ini jelas ada niat dari awal yang tidak baik. Banyak kejadian seperti ini juga, itu khususnya mengenai arisan ya, dalam perusahaannya dalam bentuk PT, lalu apa itu MLM ya, multi level marketing itu banyak juga ya. Dengan berbagai cara untuk mengumpulkan dana. Setelah itu ya, perusahaannya itu dalam bentuk PT, tetapi memang sejak awal dia berniat tidak baik, mengumpulkan uang dari berbagai masyarakat itu, menghimpun dana, setelah terkumpul menghilang ya. Menghilang, maka ya pemilik sahamnya hati-hati karena dia juga akan ikut bertanggung jawab. Tuh. Jadi jangan, ya saran saya jangan ikut-ikutan seperti itu ya sebagai pemilik saham. Nah, yang ketiga, kecuali pemegang saham yang bersangkutan terlibat di dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT tersebut. Jadi yang ya biasanya dalam bentuk penggelapan ya, penggelapan, penipuan, tetapi ternyata si pemegang saham itu adalah aktor intelektualnya. Maka dia juga akan ikut bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa ya. Ini artinya perbuatan-perbuatan melawan hukum yang memang disengaja, di mana aktor intelektualnya itu adalah pemegang salah satu atau beberapa pemegang saham. Ya. Kemudian kecuali pemegang saham yang bersangkutan, ya baik langsung maupun tidak langsung, melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan PT menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang PT tersebut. Ya. Jadi salah satu direksi atau salah satu pegawai dari PT itu, pemegang saham dari PT itu menggelapkan dana atau modal daripada PT itu, ya, sehingga ketika terjadi apa-apa dan aset-aset daripada PT tersebut tidak dapat melunasi utangnya, maka kekayaan pribadi pegawai atau juga tadi direksi yang mengambil modal dari saham modal daripada PT itu sebelumnya, maka dia juga ikut bertanggung jawab ya, untuk melunasi hutang daripada
PT tersebut. Oke. Baik, baru kita sampai pada tata cara ya, pendirian sebuah PT. Ada beberapa langkah yang utama. Ini normalnya seperti ini, tetapi sekarang sudah banyak jasa perusahaan-perusahaan konsultan atau perusahaan jasa yang menawarkan jasa untuk pendirian sebuah PT. Tidak salah itu 3-5 juta ya, untuk biayanya itu. Untuk mereka lah yang nanti akan mengurus segala sesuatunya tentang pendirian PT tersebut. Tetapi secara normal, Bapak Ibu, di dalam mendirikan PT yang pertama tentu saja harus ada perjanjian antara dua orang atau lebih. Nah, sekali lagi saya katakan perjanjian antara dua atau lebih pihak. Ya. Yang namanya perjanjian pasti lebih daripada satu pihak. Pastilah lebih daripada pasti perjanjian itu minimal ada dua pihak. Perjanjian tentang pendirian PT ya, itu biasanya dituangkan di dalam akte notaris. Jadi notaris untuk membuat akte ya. Lalu yang ketiga, di dalam akte tersebut harus dicantumkan modal dasar daripada PT tersebut. Kalau tidak salah itu minimal 50 juta. Modal dasar daripada PT disebutkan di dalam akte tersebut. Nah, tentunya semakin besar modal dasar yang kita cantumkan di dalam akte, tentunya PT tersebut semakin bonafit. Ya, khususnya PT-PT, perusahaan-perusahaan PT yang ingin mengajukan ingin bekerja sama dengan instansi pemerintah, ikut lelang dan lain sebagainya. Ya. Kan biasanya yang dilihat adalah modal dasarnya. Ya. Gitu. Nah, itu kemudian pada saat pendirian PT tersebut, maka disebutkan juga nilai saham daripada PT tersebut. Ya, nilai persatuannya, jadi misalnya 100 juta. 100 juta itu kita mau pecah menjadi berapa lembar saham. Kita akan pecah misalnya 1000 atau 100.000 lembar saham. Ya tinggal kita bagi 100 juta dibagi 100.000 lembar saham, maka satu saham per lembar sahamnya senilai berapa? 1.000 atau 10.000 gitu ya. Dan yang paling penting lagi bahwa nama-nama pendiri atau yang tertera di dalam akte notaris ya, itu haruslah menjadi pemegang saham. Wajib menjadi pemegang saham. Ya, jangan hanya namanya saja yang tercantum di dalam akte pendirian itu. Itu. Ya, baik. Nah, berikutnya tentu saja yang lain yang harus dipenuhi adalah AD atau anggaran dasar PT. Anggaran dasar PT ini sudah normatif, ya, biasanya oleh notaris sudah ada form atau formatnya, tapi paling tidak di dalam anggaran dasar itu ada nama dan lokasi atau tempat atau alamat daripada PT tersebut, maksud dan tujuannya apa, jangka waktu berdirinya PT itu juga boleh kita cantumkan, tetapi pada umumnya itu tidak disebutkan ya, jangka waktunya ya biasanya selamanya gitu. Itu Bapak Ibu ada beberapa poin yang harus dicantumkan di dalam anggaran dasar, dan ini biasanya oleh notaris ini sudah ada ya, sudah ada formatnya. Nah, yang paling penting juga adalah nama PT. Ya. Nama PT ini tidak boleh mirip atau jangankan atau sama ya, sama atau mirip dengan
nama PT yang sudah ada. Jangankan sama, mirip saja tidak boleh. Jadi kalau penyebutannya sama, meskipun hurufnya berbeda, itu juga tidak boleh. Akan ditolak oleh Kemenhumkam ya. Bapak Ibu, kemudian saya lanjut. Ya, di slide berikutnya, ini nama PT. Nama PT apabila telah dipakai secara sah oleh perseroan lain, oleh PT lain, atau sama pada pokoknya dengan nama PT yang lain. Jadi tidak boleh ya. Meskipun itu berbeda huruf, satu atau dua huruf, tetapi kalau kita membacanya itu mirip kedengarannya, maka itu juga tidak diperbolehkan. Yang kedua, nama tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan. Ya, karena pengen top gitu, pengen viral, dikasih nama yang aneh-aneh ya. Misalnya PT teroris. Wah, itu jelas langsung ditangkap ya. Tidak boleh. Jadi yang tidak boleh yang melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Yang berikutnya, nama PT tidak boleh sama atau mirip dengan nama lembaga negara resmi atau lembaga pemerintah atau lembaga-lembaga internasional, kecuali mendapatkan izin dari lembaga atau pemerintah tersebut. Ya. Misalnya apa ya? Ya, PT nama PT Dewan Perwakilan Rakyat misalnya, ya, atau apa gitu, nggak boleh menggunakan nama lembaga negara. Dan seterusnya. Kemudian nah yang paling penting, yang paling bawah ini Bapak Ibu, nama PT itu mempunyai arti sebagai perseroan. Jadi harus ditulis di depannya ya, PT singkatan perseroan terbatas. PT maju mundur misalnya. Ya. Untuk yang menunjukkan bahwa itu adalah perseroan dan itu menunjukkan adalah badan hukum. Ya. Jadi harus disebutkan PT di depannya. Dan kalau PT itu sudah go public di Bursa Efek Indonesia, go public, sudah jual saham secara umum, maka di belakang nama PT tersebut harus dicantumkan ya, singkatan dari terbuka, yaitu TBK. Jadi nama Bapak Ibu sering melihat itu nama misalnya BNI, Bank BNI, PT Bank BNI, TBK. Ya, itu artinya Bank BNI itu sudah go public, terbuka. Nah, yang lain kalau tidak ada kode terbuka atau TBK tadi, maka itu artinya PT tersebut adalah PT yang sifatnya tertutup. Artinya pemilik sahamnya, pemegang sahamnya terbatas, ya, bukan untuk masyarakat umum. Oke. Oh, ini ada di bawahnya. Nama PT harus didahului dengan perseroan terbatas atau disingkat PT. Dalam hal perseroan terbatas, pada akhir nama PT ditambah singkatan TBK. Ya, oke, TBK. Itu Bapak Ibu soal nama. Ya, modal dan saham. Di dalam Undang-Undang nomor 40 tadi disebutkan bahwa paling sedikit modal daripada PT itu adalah 50 juta. Ya. Nah, di dalam Omnibus Law itu saya kira sudah tidak sebesar ini karena terkait dengan UMKM. Ya. Jadi ditulis di dalam akte notaris itu bahwa modal ya, daripada PT ini adalah 50 juta. Tetapi biasanya orang sayang, eman-eman kalau cuma menulis 50 juta. Ya, 1M, apa 2M, apa 10M. Kenapa? Karena 50 juta nanti PT-nya tidak bonafit. Ya. Kalau ikut lelang di lelang atau ikut tender di instansi pemerintah biasanya ditolak ya. Ini. Gitu.
Nah, ada konsekuensi daripada, kan tadi saya sampaikan bahwa kenapa nggak ditulis 1M, 2M, 10M sebagai modal dasar? Kan hanya ditulis saja. Namun ada konsekuensinya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ditulis 10M misalnya sebagai modal dasar itu modal yang tercantum di dalam akte. Yang ditulis di dalam akte. Nah, ada syaratnya nanti paling sedikit 25% dari modal dasar itu sudah harus disetor penuh, ya, ditempatkan, sudah ada di dalam tabungan PT ketika mengajukan permohonan izin pendirian PT. Oke. Jadi kalau kita mencantumkan 1M sebagai modal dasar, maka tentu saja 250 juta itu, ya, nilai 250 juta sudah ada dalam bentuk rekening di bank. Ya, itu nanti difotokopi lalu dicantumkan sebagai salah satu syarat pendirian PT. Oke. Nah, saham PT ini adalah saham opname atas nama, ya, bukan atas pengganti Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau membeli saham, ya, baik itu melalui sekuritas, reksadana, atau melalui bursa efek, perhatikan apakah namanya ada di dalam situ Bapak. Di dalam sertifikat saham itu apakah nama Bapak Ibu yang tercantum. Karena saham PT itu baik yang tertutup maupun yang terbuka haruslah saham atas nama, bukan saham atas unjuk. Ya. Bedanya, saham atas nama itu bahwa si pemilik yang diakui adalah nama yang tercantum di dalam saham itu. Kalau saham atas tunjuk itu adalah tidak ada nama di dalamnya. Namun demikian, siapa saja yang membawa atau bisa menunjukkan saham tersebut, maka dialah diakui sebagai pemiliknya yang mempunyai hak atas saham tersebut. Itu saham atas tunjuk. Jadi hati-hati Bapak Ibu kalau diajak beli saham, pastikan bahwa saham itu atas nama dan di dalamnya adalah nama Bapak Ibu. Ini banyak penipuan seperti ini. Oke, nilai saham dicantumkan dalam bentuk mata uang rupiah. Saya lanjut. Ini modal dan saham, ya. Hak pemegang saham, ini paling tidak ada 3, mempunyai satu saham, satu suara. Ya. Dan seterusnya, mendapatkan dividen, dan lain seterusnya. Oke, seperti biasa. Lalu kemudian klasifikasi saham. Saya melewati saja. Ini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan di dalam mata kuliah apa ya, manajemen keuangan atau apa gitu. Lalu kemudian sambil saya mencari poin-poin penting saja, silakan apabila ada yang ingin ditanyakan terkait dengan mata kuliah topik kita hari ini. Baik, Bapak Ibu, kalau ada yang ingin tanyakan, saya kira satu hal Pak. Ya, silakan. Maaf. Kalau tadi disampaikan bahwa 25% sudah disetor penuh, ya, maka yang 75% itu kapan, Ki? Itu nanti setelah perusahaan berjalan. Jadi misalnya Bu mendirikan PT, bukan di store kalau 75% nanti sebagai dana operasional Bu. Oh. Jadi 25% itu adalah syarat untuk mendapatkan status badan hukum. Jadi fotokopi daripada rekening yang 25% itu disertakan ketika kita akan mengajukan ke
Kementerian Hukum dan HAM ya untuk dimintakan status badan hukumnya, itu syaratnya. Nah, nanti yang sisanya kan bisa jadi belum ada, Bu. Biasanya begitu. Faktanya kadang-kadang sisanya belum ada. Ibu rugi toh, Bu, kalau Ibu mencantumkan 1M, lalu 75%-nya biasanya belum ada malah. Biasanya begitu, Bu. Nah, jadi 25% itu syarat untuk mendapatkan status badan hukum. Itu Bu, maksudnya. Ya. Halo, Bu. Bisa Nggih, ya. berarti yang 70% itu tidak harus berwujud nggih Pak. Artinya kalau 75% itu nanti diwujudkan sebagai biaya operasional selama perusahaan itu berjalan gitu bisa Pak? Iya, bisa betul Bu. Ya, bisa. Oh. Jadi dalam bentuk tergantung kebijakan PT-nya, tergantung internal di dalam, mau dalam bentuk pengadaan bahan baku, mesin-mesin, ya, operasional dan lain sebagainya, gitu Bu. Jadi sekali lagi Bu Marjiati, 25% itu adalah syarat. Jadi Kementerian HAM dan Hukum itu akan memberikan status badan hukum kepada perusahaan kita kalau 25% dari modal dasar yang ada yang dicantumkan di dalam akte itu memang ada wujudnya. Jadi tidak maksudnya begitu Bu, syarat 25% syarat ya. Nah, sisanya yang 75% ya kadang-kadang yang nggak ada, belum ada. Itu tergantung urusannya pengurus pengelola itu biasanya. Jadi misalnya Ibu, kita mendirikan PT dengan modal 1M ya, ditulis modal dasar 1M. Artinya modal dasar itu lah yang dicatat atau ditulis di dalam akte notaris. Di dalam akte pendirian itu ditulis bahwa modal dasar daripada PT A itu sebesar 1 miliar misalnya. Tapi kan belum ada uangnya kadang-kadang itu. Ya, karena kan kita masih mencari pemegang saham yang lain yang mau menanamkan modal di situ. Ya, atau kalaupun ada uangnya ya nggak apa-apa. Jadi maksudnya begini Bu, kalau kan minimal 50 juta modal dasarnya. Kalau minimal 50 juta berarti kan dengan uang. Kalau kita punya uang, 12,5 juta ya, seperempat 25%-nya. Itu kan kita sudah bisa mendirikan PT. Betul ya? Modal 50 juta. Tetapi ya, kalau mendirikan PT hanya dengan modal 50 juta, modal dasarnya, lah rugi toh Bu. Lah ini nggak bisa ikut lelang, nggak bisa ikut tender, nggak bisa ikut ini. Itu bukan yang dilihat oleh instansi pemerintah misalnya. Itu kan biasanya modal dasarnya. Nah itu. Sehingga kadang-kadang dicantumkan modal dasar itu setinggi-tinggi mungkin ya. Jadi misalnya 10M. 10M modal dasar dan tercantum di dalam akte pendirian itu. Nah, maaf. Kalau kita mencantumkan modal dasar itu sebesar 10 miliar, maka minimal kita sudah harus punya tabungan itu sebesar 25%-nya, yaitu berapa? 250 juta ya. Betul ya? Ya, kurang lebih gitu. Ya. Jadi kita harus punya uang sebanyak 250 juta itu yang disimpan di bank di satu rekening untuk mendapatkan status badan hukum. Nah, begitu, Bu. Nah, mengapa 10M? Ya karena 10M termasuk Bu, PT yang bonafit. Wah, ini kalau kita kerjasama dengan orang lain, dengan pihak lain, atau kita mengajukan lelang di instansi-instansi pemerintahan, itu dianggap sebagai PT atau perusahaan yang bonafit dibandingkan kalau hanya modal dasarnya hanya 50 juta. Nah, itu maksudnya begitu Bu. Yeah. Mungkin itu sebagai semacam jaminan gitu juga nggih Pak nggih. Ya. Kan dia mencantumkan 1M otomatis dia sudah punya 25%-nya itu, jadi mungkin sebagai jaminan juga nggih Pak bagi Kementerian Hukum untuk
apa bahwa PT ini benar-benar memang bonafit itu nggih Pak nggih, mbok pilih ngaten Pak. Ya betul, ya betul, ya betul. Ya, jadi ya bahasa awamnya sebagai deposit atau jaminan bahwa betul ini pemilik atau pengelola itu betul-betul ingin mendirikan PT gitu loh Bu. Nah, betul betul Bu. Ya, jadi sebagai jaminan. Ya kalau misalnya tidak ada jaminan seperti itu siapa saja boleh tuh mendirikan dengan modal dasar 1 triliun hanya dalam angka saja, hanya dalam tulisan ya pasti pemerintah nggak mau tuh ya, ngasih izin loh ini mana anunya uangnya ada apa tidak ini ya minimal 25% lah ini ada dananya dua sekian ini baru kami bisa memberikan izin sebagai badan hukum seperti betul Bu Julia. Nggih Pak. Pak, nyun sewu Pak. Ya, silakan Bu. Kelanjutannya itu yang 25%-nya itu apakah cuman sebagai persyaratan aja atau nanti ada suatu saat pengecekan bahwa wah uangnya udah nggak ada lagi itu gimana Pak itu Pak kelanjutannya itu Pak? Ya, betul Bu. Jadi satu itu sebagai persyaratan ya. Namun demikian, setelah itu status badan hukumnya sudah kita dapatkan, maka tentu saja yang 25% itu bisa digunakan untuk operasional atau untuk investasi. Namun demikian, PT itu kan nanti akan melaporkan setiap tahunnya Bu melalui pajak ya Bu, kan harus melaporkan itu. Laporan Iya. keuangan juga ya Pak ya? Iya, laporan keuangan karena dia adalah badan hukum, jadi harus punya laporan keuangan. Nah, nanti akan dilihat di situ. Nah, ini masih modalnya masih ada 25% apa tidak gitu ya. Oke. Gitu Bu. Oke. Pak Marga mungkin silakan Pak. Halo Pak. Ya, ada yang ingin ditanyakan Pak? Saya mau. Ada ini saya Pak. Ini menangkap materi yang disampaikan Bapak tadi berkaitan dengan pendirian PT ya. Kebetulan kami baru memproses proses untuk pendirian Pertasop Oh iya. Saya sesuai hasil konsultasi kami ke Pertamina itu harus harus dialihkan dari BUMDes ke PT gitu Pak. Harus dialihkan dari BUMDes untuk ke pesan harus ke PT Oh, terkait dengan perjanjian itu yang dimaksudkan perjanjian antar pihak itu pihak mana gitu Pak? Sebentar Pak Marga punya BUMDes, ada BUMDes, pengelola BUMDes. Pak Marga pengelola BUMDes. Iya, ada BUMDes. Itu kan kemarin disarankan untuk dialihkan ke berubah jadi PT gitu. Ya, betul. Akan kerjasama dengan Pertamina, Pak. Apa gimana? Iya. Oh, ya betul. Kemarin yang Ya, jadi ini coba dicek Pak di saya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di dalam Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan itu BUMDes itu berstatus sebagai badan hukum. Gitu Pak. Jadi ya seperti saya sampaikan tadi bahwa mengapa pihak-pihak lain itu mengharuskan dalam bentuk PT. PT maksudnya badan hukum gitu loh Pak. Nah, itu tadi Pak supaya kekayaannya terpisah seperti itu. Nah, silakan dicek Pak di saya ini kebetulan saya juga sedang TOT tentang BUMDes ya. Jadi nanti saya coba cek juga apakah bagaimana tata cara supaya BUMDes itu menjadi badan hukum. Ya, statusnya berbadan hukum. Karena sekarang kan masih menjadi milik desa. Nah, yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Marga adalah begini Pak, yang dimaksud Pertamina itu adalah BUMDes membuat satu badan usaha dalam bentuk PT Pak.
BUMDes Iya. kan boleh, Oh ya. gitu nggih. Ya. Jadi semacam di Iya. Ponggo. Pak Marga Ponggo ngerti nggih? Ponggo, Desa Ponggo. Pak Ponggo. Iya. Nah, Ponggo Selaten itu, Pak. Ponggo Oke. Klaten, Pak. Itu kan kerjasama dengan Iya. Aqua Mineral, air mineral. Ponggo itu punya PT, punya CP, punya toko, punya lain-lain, Pak. Jadi Iya nggih. jadi pemahaman tentang BUMDes. BUMDes itu sebetulnya tidak boleh secara langsung mengelola usaha. Harusnya begitu, Pak. BUMDes itu hanya seperti BUMDes itu ibaratnya semacam holding company, ya, induk daripada perusahaan. Itu BUMDes sebetulnya, Pak, Berarti pengertian. semacam wadah Gimana, Pak? gitu nggih, Pak, BUMDesnya itu nggih, Pak. Berarti semacam wadah gitu nggih, Pak, nggih, BUMDesnya itu. Betul, Bu. Jadi BUMDes itu semacam BUMN. BUMN itu ada perusahaannya macam-macam, Bu. Ada Pertamina, ada Garuda. Pertamina juga punya anak-anak perusahaan. Itu sebetulnya BUMDes itu. Jadi BUMDes itu nggak boleh buka toko langsung, nggak boleh ini langsung, Pak. Tapi boleh memiliki toko, boleh memiliki usaha-usaha. Paham ya, Pak? Iya. Oh Iya iya. nggih, Iya. Pak. Iya. Ya, jadi Terus Pak Marga sebagai apa di BUMDes ini? kebetulan saya kan di Kapanewon itu Ya. masuk di bidang saya gitu. Bidang saya nggih. Oh, maksudnya anunya ya di kelurahannya, Pak ya? Oh ya. Iya. Ya, paham, Di. paham, ya, ya. Ya Iya. itu, Terus gini Pak. ya, Nggih, gini. Terus kemarin malah disarankan gini demikian untuk bentuk BUMDes bersama gitu nggih, Pak. ya, Nanti Bumdesma. nggih, Ya, dalam BUMDes bersama itu sesuai yang disampaikan Bapak tadi, dalam saat pendirian dicantumkan nilai saham PT nggih. Itu kan nanti saham gabungan dari beberapa BUMDes tadi nggih, Pak nggih. betul. Dalam satu kawasan perdesaan. Nggih. Terus nanti itu kan juga dicantumkan nama pemegang saham nggih. Itu dari masing-masing BUMDes kelurahan itu gitu nggih, maksudnya gitu nggih? Ya, betul. Ya. Nah, masing-masing BUMDes di desa. Ya, kelurahan sekarang istilahnya Iya, kelurahan ya. Terus gimana, Pak? nggih. Itu kan nanti bentuk BUMDes bersama disarankan begitu. Ya, betul, Pak. Ya. Karena modalnya yang kurang mencukupi kalau nggak membentuk BUMDes bersama gitu. Ya, betul. Jadi, perlu diingat Bundes bersama itu sebaiknya dalam Nggih. satu kawasan, Pak. Satu kecamatan misalnya, satu kabupaten misalnya. Jadi jangan kecamatan A, sekarang istilahnya apa, Pak? Kecamatan A, ya, dengan kecamatan BUMDes yang ada di kecamatan B itu kerjasama. Sebisa mungkin BUMDes bersama itu dalam satu kawasan, Pak. Kawasan perdesaan. Kawasan perdesaan itu jadi sesama tetangga-tetangga desa. Paham ya, Bu? Oh iya. Ya, kalau bisa begitu, Pak. Jadi Oh, iya. Boleh lintas kecamatan gitu boleh, Pak? boleh sebetulnya, Bu. Boleh saja. Tetapi kalau bisa yang dekat-dekat dulu, Bundesma. Iya. Itu nanti kan secara nasional sudah ada, Bu. Bundesma secara nasional itu sudah ada. Tetapi disarankan yang awal itu, kalau bisa Bundes bersama itu sekitaran tetangga-tetangga gitu loh, Bu. Jadi kalau bisa satu kawasan gitu, satu kecamatan atau di dalam satu kabupaten gitu. Itu Bundesma. Nah, betul tadi pasti yang dilihat adalah modalnya. Nah, nanti kalau membentuk Bundes bersama, maka tentu saja dalam bentuk saham, persentase saham, Pak. Jadi Bundes ini berapa sahamnya, Bundes ini berapa sahamnya, dan seterusnya. Nah, hanya saja ini sangat tergantung pada apa istilahnya, profesionalitas
Nah, kita kan di desa-desa ya, orang desa mau diajak profesional ya agak susah ini. Jadi, Susah, Pak. iya, nah ini, nah kalau sudah bergabung menjadi satu gitu, ya biasanya muncul hal-hal yang tidak apa ya, harus ada pendampingnya Pak itu, ya. Kalau saya Iya, sebetulnya betul. iya. Iya. Heeh. Jadi, nah ini juga persoalan. Jadi, ini Pak Marga sebagai apa nih ya di sana Pak? Di kelurahan? Kami di Kapanewon itu karena masuk di bidang saya tuh ikut ikut dalam aliran itu untuk Oh, pendirian itu. Kemarin oh gitu Pak. Iya, iya. ya dijamin sama Pak Lurah itu. Pak Lurahnya. Oh iya iya. Iya. Iya Pak, jadi ya nanti betul itu. Jadi pihak ketiga itu pasti akan jadi tadi membentuk Bundesma kalau disepakati, lalu kemudian membentuk PT Pak, PT. Ya, jadi BUMDes bersama itu hanyalah holding company-nya saja. Ya, jadi hanya wadahnya saja seperti yang disampaikan tadi Bu Juli tadi. Hanya wadah. Nah, seperti di Ponggok itu juga BUMDes-nya itu punya PT, punya toko, punya macam-macam gitu loh, Pak. Jadi bukan pengelola BUMDes-nya, bukan pengurus BUMDes itu yang langsung membuka toko, nggak boleh begitu. Pengertian BUMDes tidak seperti itu, Pak. Jadi BUMDes itu tidak boleh mengelola toko, tetapi memiliki toko boleh. Paham ya Pak ya? Jadi pengurusnya itu jangan Iya, iya. ikut-ikutan jadi pegawainya atau apa ya nggak boleh. Nah, itulah BUMDes. Ya, jadi banyak yang masih salah paham tentang BUMDes. Dan Bapak Ibu, BUMDes ini akan didorong terus ya dan diyakini oleh para ahli ekonomi termasuk kita-kita ini nanti akan menjadi kekuatan ekonomi yang luar biasa nanti Pak BUMDes itu. Makanya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja BUMDes itu menjadi badan hukum, statusnya. Cuma saya prosedurnya seperti apa saya belum paham karena juknisnya, petunjuk teknisnya sepertinya belum ada, belum diterbitkan. Begitu Pak Marga. Jadi demikian Iya, Pak. kasih. Nanti bisa Iya, kontak-kontak dengan saya juga Pak, karena soal BUMDes, karena iya. kami sekarang ini, tapi kebetulan saya fokusnya di daerah Klaten gitu, Desa Mlese, Gantiwarno dan lain sebagainya. Oh iya. Nah ini Kulon Progo Bisa malah studi banding, Pak Marga. ya Bisa ini studi banding dulu ke sana mungkin. ya ke Ponggok Pak, ke Ponggok. Iya. Atau nanti saya bisa mempertemukan dengan aktivis BUMDes banyak, teman-teman Iya. jaringan kami banyak. Kapan nanti bisa Iya. ketemu gitu di kampus juga nggak apa-apa Pak. Kami memfasilitasi Pak Marga. Nanti bisa Iya. di kampus. Kapan Siap. supaya Iya. karena Terima kasih, Pak. ya karena kami juga sudah kerjasama dengan Pak Rudi. Ini kenal Pak Rudi ya, pendirinya BUMDes ID. Pak Rudi dosen UMY itu juga kita sudah kolaborasi ya, dengan Pak Rudi. Jadi ini BUMDes ini kan amanah Undang-Undang Desa. Tetapi sumber daya manusia kita di desa ini nampaknya belum banyak yang paham tentang BUMDes ya. Misalnya saja untuk karena dia merupakan amanah undang-undang desa, jadi harus ada tuh setiap desa itu. Lalu kemudian cari gampangannya saja, mendirikan Pak Lurah mengusulkan, BPD mengusulkan mendirikan BUMDes, lalu usahanya hanya simpan pinjam. Nah, ini kan salah sebetulnya ya. Simpan pinjam kayak rentenir gitu. Padahal yang diinginkan BUMDes itu akan memiliki usaha banyak di segala bidang yang ada di desa itu. Itu loh Pak. Nah, jadi apa potensi apa yang ada di desa itu? Ini di kelurahan mana Pak Marga? Siapa tahu saya masih ada
slot 1 untuk bisa membantu Bapak mendampingi. Pak Marga di mana Pak? Di lokasinya di mana Pak? Pinggir Mulyo itu Pak. Girimulyo, Kecamatan Girimulyo, nggih. Oh ya. Ya. Baik, Pak Marga, saya kalau Iya. ada slot 1 lagi, mungkin saya bisa mengarah ke tempatnya Pak Marga ini. Iya. Baik, karena ini ada bantuan juga pendampingan untuk digitalisasi BUMDes ya. Ini sedang kita garap juga digitalisasi BUMDes. Ya. Termasuk juga bagaimana membentuk pelatihan, bagaimana membentuk BUMDes bersama. Itu Pak. Insya Allah nanti Pak saya tanya-tanya dulu kalau masih ada 1 slot untuk bisa saya alihkan ke tempatnya Pak Marga. Lumayan. Iya nih. Ini kok kita malah lupa loh Bu. Itu kok kita nggak garap Kulon Progo ya, malah arahnya ke timur sana. Itu saya malah baru ke. Padahal kan ikatan Janabarna dengan Kulon Progo. Iya, karena Iya, kan Pak. Kulon Progo dengan Janabarna itu kan ikatan emosional Dharma sudah. Baktinya Iya. Universitas Pak. Iya. Untuk BUMDesnya mungkin bisa difokuskan ke sini dulu Pak, ke Kulon Progo Kulon nih. Progo. Iya, betul Pak. Ini makanya kita kok malah kelupaan. Sini banyak gitu. yang bermasalah BUMDesnya Pak. Oh gitu ya. Ya baik Bu Sil, nanti kita kasus. bisa Jadi karena taunya ya itu tadi masyarakat itu BUMDes itu taunya ya cuman simpan pinjam aja. Jadi mungkin nggak ngeh kalau BUMDes itu sebenarnya waduh untuk apa desa itu punya potensi apa itu digarap kemudian dikembangkan. Ya. Jadi paradigma masyarakatnya itu belum paham mungkin nggih Pak nggih. Ya betul Bu. Jadi bukan kegiatan yang produktif, jadi malah Ya. Simpan pinjam aja Ya, yang banyak. Terus banyak yang macet. Nah iya itu Bu. Nah itu yang salah sama pengurusnya. lah yang mau ditagih tonggo ya sedulur Ya, ya. gimana? Susah itu kalau simpan pinjam Bang. Sebenarnya nggak boleh simpan. Karena itu Bu tadi, itu kan amanah undang-undang desa bahwa satu desa harus ada, jadi ada yang dinamakan demokratisasi desa. Demokratisasi desa itu salah satunya untuk mendukung pembangunan ekonomi di desa. Pelakunya adalah pemerintahan desa, ya, kepala desa, lalu BPD, lalu masyarakat desa, lalu ada BUMDes di situ. Jadi 4 pelaku utama pembangunan di desa. Lalu diwajibkanlah setiap desa itu membangun BUMDes. Hanya saja pemerintah itu edukasinya lalu pendampingannya kurang sehingga ya itu gampangannya Pak Kades, Pak Lurah, yos pokoknya buat BUMDes ini ada dana 100 juta. Ya gampangannya simpan pinjam gitu. Padahal bukan itu maksudnya. Maksudnya itu bagaimana mengolah potensi-potensi produktif yang ada di desa itu. Termasuk menjual air, Pak. Ada beberapa desa itu dikelola oleh BUMDes, itu menjual airnya, Pak. Air ya. Entah itu air bersih atau air pengairan. Sepanjang itu, ya, sepanjang potensi itu masih ada di wilayah desa itu menjadi haknya BUMDes untuk mengelola. Iya Pak, iya Bu. Nah, sepanjang ya termasuk di Ponggo. Ponggo itu kan miliaran Pak, penghasilannya setiap tahun itu Ponggo. Pak Junedi itu dari Iya, banyak umbul-umbulnya tuh ya Pak. Iya, banyak umbul, lalu kerjasama. Wisatanya juga banyak banget kalau di Klaten itu. Iya, itu dimanfaatkan ya oleh BUMDes. Tapi bukan BUMDesnya, pengurus BUMDesnya yang terjun langsung, mereka membentuk usaha Pak. Perusahaannya. Iya, membentuk PT, membentuk toko, gitu loh. Jadi saya kira itu sudah. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan sebelum ini luhur ya. Cukup Pak. Pak, ini mohon izin Pak Sabto
Pak Sarto? meninggalkan kelas karena ada tugas mendadak di kelurahan kan Oh, dia ada. cari tuh Pak. Jadi ada warga anak kos itu ada yang meninggal tiba-tiba, terus kemudian dia harus mendampingi warga sama Pak Babinnya Pak. Mohon Oh, izin iya. nanti tadi pesen suruh disampaikan ke Bapak. Oh, ya, ya Bu, ya, ya. Oke. Baik, baik. Insya Allah nanti saya cek dulu Pak Marga, Pak Buzul ya, tolong dibantu Iya, Pak. nanti. Insya Allah nanti ada slot 1, saya bisa mengarahkan beberapa ke arah Pulau Progo kita. Saya juga baru ingat kok bisa kelupaan nih Pulau. Iya. Ayo Eh, Pak Marga ditangkap itu peluangnya Pak Marga kesempatan dulu. Iya, nanti kami yang memfasilitasi Pak. Nanti kita memfasilitasi. Ya. Baik, saya kira tatap maya kita cukup sampai di sini ya. Siap. Meskipun Siap. masih ada satu materi tentang Iya. BUMN, itu silakan nanti dilihat, dibaca-baca slide-nya. Tidak begitu banyak, hanya menjelaskan sedikit perubahan di dalam BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Yang dulu kita misalnya kereta api, ya. Kereta api itu dulu namanya Perjan, ya, perusahaan jawatan. Nah, sekarang kan sudah ganti namanya PT KAI, ya. Ya, itu Bu. Nah, contohnya seperti itu ya. Ya, dan saya kira karena itu milik pemerintah, ya, tentu saja pemegang sahamnya adalah pemerintah. Nah, yang persoalan memang itu mengenai BUMN ini adalah penunjukan atau pemilihan, khususnya adalah pemilihan komisaris ya. Di dalam Undang-Undang BUMN dikatakan pengelola BUMN termasuk komisarisnya itu maupun meskipun komisaris independen haruslah mereka yang mengerti tentang aspek ekonomi dan bisnis. Tetapi kita lihat bahwa sekarang ini ya karena saya misalnya mendukung salah satu capres lalu jadi presiden, nah saya menuntut ya, Bu saya diangkat, Bu saya jadi komisarisnya ini ya. Padahal saya bukanlah ahli ekonomi atau ahli manajemen misalnya. Nah ini yang banyak menjadi sorotan gitu ya. Tapi itulah apa ya kekuasaan ya itu. Balas jasa. Baik itu saya kira insya Allah nanti kita lanjutkan 2 minggu ke depan lagi ya, pada topik-topik yang berikutnya di tanggal 24 kalau tidak salah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya dan insya Allah nanti saya Pak Marga atau Bu Zuli siapa saja yang berminat dengan BUMDes ya. Insya bisa kita diskusikan lebih jauh. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Selamat siang semuanya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Dosen. Tutup. Iya Mbak Marta, itu Mbak Marta. Turun nggak nih? Mbak Yuli masih lo takkan ngomong. Iya. Tapi aku lu manut nggak apa-apa. Rapopo manut tau. Rapopo. Aku pindah ya rapopo kok. Rapopo. Ngomong Pindah materi nih. santai. Rapopo. Ya niatnya kita tuh belajar kabeh ben ngerti lah gitu loh. Kalau aku yang kelompok nggak apa-apa. Kan malah masing-masing duwe dua transitat. Ya. Apa ya? 3 WKB ya rapopo. 3 WKB engko presentasine. Ya sesuai kelompok Gitu nggak apa-apa. Yuk kelompok 1 nganggo sik materi nomor 1 gitu. Ya Mbak, cuman sik.
awake dhewe kan kelompok 1. Aku nyenengan satu. Tapi materinya materi 2. Ora? Materi dua. Ada. Tapi kan aku malah gawe kan jenengan translate kan mata garap udah. Kenapa kok? Cuman yo anu apa ora pas ketika kelompok 1 mestine materi 1, tapi kelompok 1 materi 2 ngono to? Dadine umpama ditiker kelompoknya nggak apa-apa, saya jadi kelompok 1 itu nggak masalah. Lah iya. Mas wae. Yo, ora apa-apa. Yo. Ora apa Mbak Yul, awake dhewe melu ning materi 2. Oh, ngarep materi 2 kita. Kalau kelompok 1 materi 2 ya ora apa-apa. Oh, Iya. iya. Ora anu sih apa, ora ngaruh wong kabeh ya digarap kabeh atau saling isi kok. Iya. Kita yo njiling Itu pembelajaran. Oh. Oh, iya. Nggak masalah. Yo. Yo, berarti engko itu ya. Mulai setengah. Lah engko kuliah jam piro? Setengah loro. Iya, setengah 2. Oh. Pak Ferry ya? Anu toh, Pak Ferry. Kayak apa Mbak Yu? Pak Ferry. Ya wis. Indosiar. Masa Indosiar. Ya gitu dulu ya teman-teman. Oke, sampai nanti. Oke. Oh ya. Wes live dulu ya. Yuk. Live dulu ya. Oke. Ya. Hmm.